Selamat berjumpa dalam analisis politik. Kali ini kita akan membincangkan seorang tokoh yang di masa pandemi ini seringkali muncul di layar televisi, yaitu Anies Baswedan. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya ingin memberikan pengantar sedikit bahwa ini bukan berarti bahwa saya berpihak kepada Anies Baswedan misalnya, karena sebelumnya saya juga sudah mengangkat tokoh-tokoh yang lain. Saya sudah mengangkat Bu Risma, Wali Kota Surabaya. Saya sudah mengangkat Gubernur Jawa Timur, Bu Hopipa, ya, dan kemudian saya juga sudah mengangkat Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, gitu. Nah, ketika mengangkat Pak Ganjar itu mulai ribut nih, mulai ada caci maki dan lain sebagainya gitu. Dan saya yakin itu yang mencaci maki memang dari kalangan yang berseberangan dengan garis politik seorang Ganjar Pranowo. Jadi saya pikir saya lihat latar belakang yang caci maki itu gitu ya, dan seperti itu. Jadi saya pikir ini harus dikelirkan bahwa tujuan saya ini sebenarnya untuk menggemburkan tanah politik Republik gitu ya. Menggemburkan tanah politik Republik dalam arti bahwa saya bermaksud memberikan alternatif dari sosok-sosok yang memang potensial untuk memimpin negeri ini gitu. Bukan berarti kalau saya mengupas Ganjar Pranowo saya itu berpihak pada Ganjar Pranowo. Bukan berarti saya kalau mengupas Anies Baswedan saya berpihak pada Anies Baswedan. Tidak seperti itu. Ini adalah upaya untuk menggemburkan tanah politik agar kemudian kita tidak selamanya dicengkram oleh oligarki partai gitu. Kita tidak selamanya dicengkram oleh elit ya, oleh oligarki elit partai. Tetapi kita sebagai rakyat juga memiliki cakrawala yang luas gitu. Jadi kalau memakai Hans Georg Gadamer, maka saya mencoba untuk memberikan pembacaan saya terhadap seorang politikus, dan kemudian tentu saja Anda punya cakrawala sendiri sebelum membaca dan kemudian saat membaca, saat melihat gitu. Dan itulah fusion of horizon itu gitu. Nah, dari fusion of horizon yang terjadi itu maka diharapkan akan dihasilkan cara pandang yang lebih luas, cara pandang yang lebih komprehensif, ya, yang lebih rasional pada akhirnya. Gitu. Nah, tujuan seperti itulah kenapa saya dalam video YouTube akhir-akhir ini selalu mengangkat tokoh-tokoh gitu ya. Kedepannya juga tentu saya akan mengangkat tokoh-tokoh lainnya yang tentu dalam konteks pertanyaan layakkah mereka semua itu jadi presiden misalnya gitu. Sewaktu mengangkat tokoh-tokoh sebelumnya juga pertanyaan adalah layakkah gitu ya mereka itu menjadi presiden gitu. Jadi sebagai katakanlah peneliti, sebagai pengamat, saya tentu berdiri di luar pemihakan terhadap salah satu tokoh yang dibahas itu. Ya. Oke, kita mulai dengan bahasan kita. Anies merupakan tokoh yang ada dalam lingkaran pertempuran ini, ya, lingkaran pertempuran terkait dengan perebutan kekuasaan di Republik ini. Karena itu sampai sekarang pun memang Anies Baswedan itu tidak luput dari pendukung dan tidak luput dari lawan ya, pencerca gitu ya, pencaci maki gitu. Saya ingin keluar dari dikotomi itu, karena itu saya akan melihat seorang Anies Baswedan itu dari kacamata yang seobjektif mungkin. Kita mulai dengan cara pandang bagaimana sih kita menilai seorang pemimpin
apakah dia itu layak memimpin rakyat dalam skop yang lebih tinggi dari kepemimpinannya sekarang atau tidak, gitu ya. Pertama yang saya angkat adalah tentang kebijakan. Kebijakan yang dilontarkan oleh seorang pemimpin tentu kita bisa lihat, bisa nilai tepat atau tidak, gitu ya, berjalan atau tidak, gitu. Nah, dari situ kita bisa menilai seseorang pemimpin itu seperti apa, gitu ya. Nah, dalam kondisi sekarang di mana kita dicekam oleh pandemi COVID-19, tentu kita bisa lihat nih kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan tepat atau tidak, gitu ya. Bagaimana dia menghadapi di awal-awal pandemi, ya. Bagaimana kebijakan dia kemudian untuk katakanlah membuat PSBB, gitu ya, membatasi pergerakan warga Jakarta, gitu ya. Bagaimana pula misalnya konsekuensinya bagi rakyat Jakarta dengan kebijakan-kebijakan itu, ya. Bagaimana konsistensinya dia dalam menjalankan kebijakan itu. Jadi tepat tidaknya kebijakan itu juga dilihat dari hasil kerjanya, gitu. Apakah kebijakan itu dilanjutkan dengan kerja nyata, ya, ataukah ya hanya kebijakan kemudian berhenti di kebijakan, gitu. Nah, terkait pandemi COVID-19 ini, kita lihat kebijakan terakhir dari Anies Baswedan, yaitu melonggarkan PSBB, ya. Istilahnya itu PSBB peralihan, gitu. Nah, kita lihat hasil dari kebijakannya seperti apa, gitu. Apakah Anies berhasil membawa Jakarta ke dalam new normal, gitu ya, normal baru, gitu ya, perilaku baru, dan kemudian persebaran virus yang di bawah 1, artinya tidak ada lagi penyebaran virus corona atau COVID-19, dan tidak ada lagi tambahan korban, ataukah justru bertambah, gitu. Apakah kebijakan terakhir ini, yaitu PSBB peralihan, yang kemudian membuka akses kepada rakyat untuk kembali bergerak, beraktivitas di luar rumah, gitu. Apakah ini justru memicu munculnya second wave COVID-19, gitu. Kalau itu yang terjadi, maka kita lihat kebijakannya berarti kurang tepat, ya kan? Tapi kalau kemudian kebijakan itu berhasil membawa rakyat Jakarta ke dalam aktivitas normal baru, ya, tetapi tanpa berakibat munculnya second wave COVID-19, maka kebijakan itu kita bisa nilai relatif baik, gitu ya. Itu kira-kira kategori pertama, ya. Cara pandang pertama, yaitu dengan menilai tepat tidaknya kebijakan yang sudah dibuat, bagaimana hasilnya, ya. Terkait dengan PSBB peralihan ini tentu kita lihat hasilnya beberapa waktu ke depan, apakah Jakarta akan mampu untuk masuk ke dalam new normal tanpa membahayakan jiwa warga negara, ya, jiwa warga DKI, ataukah justru akan memicu, ya, kembalinya pandemi ini menjadi lebih parah lagi, gitu. Coba kita lihat beberapa hari setelah PSBB perubahan ini, PSBB peralihan ini, gitu ya. Bagaimana perilaku warga Jakarta misalnya? Apakah disiplin memakai masker misalnya? Tetapi tidak hanya di situ, apakah warga Jakarta seluruhnya memakai masker atau tidak, gitu. Tetapi bagaimana cara mereka memakai masker, gitu. Bayangkan kalau orang dari Bogor berangkat dengan masker, kemudian naik kereta, ya, naik KRL, di situ tentu akan ada kemungkinan besar adanya virus, gitu. Dan kemudian mereka setelah sampai kantor, bagaimana perilaku mereka terhadap masker itu? Apakah mereka buang,
kemudian untuk pulang itu dengan masker baru, atau jangan-jangan disimpan. Ya, disimpan, tentu dipegang, tentu kemudian ada kemungkinan virus itu juga berpindah begitu, dan sore dipakai lagi. Nah, kalau kebiasaan itu yang terjadi, maka tentu memakai masker itu justru menjadi sarana untuk virus itu berkembang, gitu. Untuk virus itu tersebar, gitu. Ya. Jadi efektivitas kebijakan, tepat tidaknya kebijakan Gubernur Anies Baswedan juga akan ditentukan oleh tepat tidaknya perilaku warga Jakarta dalam melaksanakan protokol COVID-19, gitu. Benar atau tidak, cara memakai masker bagaimana, gitu ya, cuci tangan bagaimana, jaga jarak bagaimana, gitu. Kita lihat memang pas di stasiun-stasiun tujuan seperti stasiun Sudirman, Manggarai, itu terlihat relatif terkontrol jaga jaraknya, gitu. Tapi kalau kita cek lebih pagi lagi pas saat berangkat kerja dari tempat asal, dari stasiun Bogor, stasiun Cilebut, stasiun Bojonggede, stasiun Citayam, kita lihat antrian yang sudah tidak lagi mengindahkan jaga jarak, gitu. Nah, ini tentu nanti perilaku seperti ini akan berpengaruh pada apakah peralihan menuju normal baru itu sukses, berhasil membawa warga Jakarta ke dalam aktivitas normal yang baru, ataukah justru akan ada second wave, gitu. Oke, tepat tidaknya kebijakan juga kalau kita mundur waktunya ke sebelum COVID, gitu ya, kita bisa lihat tepat tidaknya kebijakan Pak Anies dalam hal-hal yang menyangkut dengan rakyat banyak, gitu ya. Dalam hal penanganan banjir misalnya seperti apa, dalam hal kemacetan misalnya seperti apa, gitu ya. Nah, terkait kemacetan, ya beberapa hari terakhir memang Jakarta lengang, ya, kecuali setelah peralihan ini kembali ramai, gitu. Nah, seharusnya ada yang bisa dilakukan saat Jakarta lengang dengan jalan-jalan di Jakarta itu, ya, agar kemudian setelah aktivitas normal itu kemacetan bisa berkurang, gitu. Pertanyaannya, apakah kemarin saat PSBB itu ada tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang bisa mengurangi kemacetan pada saat nanti sudah new normal, itu. Nah, ini terkait dengan tepat tidaknya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seorang politikus. Oke, poin kedua terkait dengan penilaian layak tidaknya sang pemimpin ini memimpin dalam skop yang lebih tinggi. Apakah sang pemimpin ini memiliki kemampuan mengatur, gitu ya. Misalnya terkait dengan COVID ini, apakah Gubernur Anies ini juga mampu mengatur new normal, dalam arti mengatur perusahaan-perusahaan akan benar-benar mematuhi, ya, bahwa misalnya bekerja diupayakan dalam shift, ya, minimal 2 shift atau lebih, gitu ya, 3 shift, gitu, agar kemudian tidak terjadi waktu-waktu penumpukan, gitu ya. Kalau dalam 1-2 hari ini kan terlihat ada penumpukan, gitu. Artinya memang kebijakan untuk menyarankan perusahaan-perusahaan untuk bekerja dalam shift, atau 50% bekerja, 50% tidak, dan kemudian yang bekerja itu juga dalam shift, 2 shift atau lebih, apakah ini efektif atau tidak, apakah ini berjalan atau tidak, gitu ya. Jadi kemampuan untuk mengatur itu juga menjadi kriteria penting, apakah seorang politikus itu layak, gitu ya, untuk menjadi presiden, katakanlah seperti itu. Kriteria ketiga adalah apakah dia memang mengayomi rakyat kecil. Kalau rakyat besar saya pikir tidak diayomi juga bisa hidup sendiri, gitu ya. Mereka punya modal finansial, modal sosial, modal budaya, modal politik yang sangat besar, gitu ya. Nah, yang jadi masalah ini, apakah seorang pemimpin itu mampu melindungi rakyat kecil? Gitu ya. Apakah dalam kepemimpinannya dia melakukan pemihakan terhadap rakyat kecil? Pesan Bung Hatta misalnya katakan bahwa seorang pemimpin itu harus melayani, gitu.
Melayani siapa? Melayani rakyat gitu. Tentu kalau diterjemahkan lebih dalam lagi, melayani rakyat, terutama rakyat kecil gitu. Karena rakyat kecil lah yang masih harus dilindungi, yang harus masih dibela gitu ya. Poin keempat yang harus diperhatikan dalam menilai seorang pemimpin itu soal artikulasi ya. Apakah dia itu memiliki kemampuan artikulatif yang baik gitu. Karena kemampuan artikulasi ini penting untuk menyelesaikan setiap masalah gitu. Apalagi kalau masalah itu memunculkan tensi tinggi di masyarakat ya. Kemampuan artikulasi ini bisa meredam dan kemudian menenangkan ya tensi yang sedang tinggi itu. Jadi seorang pemimpin harus memiliki artikulasi yang baik gitu ya. Di samping tentu saja kerja nyata gitu ya. Agar kemudian pemimpin itu tidak dikatakan ya hanya omong doang gitu ya, tetapi juga memiliki kemampuan dalam kerja tadi ya. Tadi saya katakan misalnya dalam pembuatan kebijakan tepat tidaknya gitu ya, kemampuan mengatur, nah itu kan kerja gitu. Tetapi selain kerja juga dia harus memiliki artikulasi yang baik ya, terutama dalam meredam setiap konflik yang muncul di masyarakat gitu. Artikulasi dari seorang pemimpin itu sangat menentukan ya, apakah kemudian masyarakat bisa ditenangkan atau tidak. Saya kira itu sekilas yang bisa dilihat ya. Tentu saja kita lihat langkah-langkah Anies mencerminkan bahwa seorang Anies Baswedan itu seseorang yang memang cerdas ya, memang memiliki kemampuan gitu ya. Mungkin dia masih gagal misalnya dalam soal banjir atau kemacetan gitu ya, dan kita berharap dia tidak gagal dalam penanganan COVID karena ini menyangkut dengan nyawa warga negara gitu ya. Ini harus berhasil. PSBB peralihan ini harus berhasil memasukkan Jakarta ke dalam new normal ya, kehidupan normal baru di mana warga negara itu aman hak hidupnya gitu, dari kemungkinan terpapar atau menjadi korban COVID-19. Cerdas, mampu, dan pemihakan terhadap rakyat. Saya kira itu hal-hal penting selain tentu saja kejujuran, ya, bebas dari korupsi, gitu ya. Tentu saja itu merupakan kriteria yang juga amat penting. Oke, saya kira itu ya. Ini ngobrol-ngobrol saja tentang sepak terjang yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan pertanyaannya adalah, layakkah dia ya, menjadi presiden? Gitu ya. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe agar Anda dapat tetap menyaksikan uraian-uraian berikutnya. Terima kasih.